بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس من مجالس العلم والأدب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. Puji dan syukur marilah kita ajukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga berkelimpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita dapat bertemu di Masjid Mukhlisin yang sangat kita cintai ini dalam rangka menyambung tali silaturahim, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam mari senantiasa kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Hidayatullah tadi menyampaikan Bapak Ibu tentang memperkuat tauhid ketika umur sudah mencapai 40 tahun. Jadi temanya cie Bapak Ibu tentang usia 40 tahun. Tapi ustaznya 3. Untuk Ustaz Ali yang terakhir Bapak Ibu. Kalau beliau yang pertama habis bahan itu. Jadi kalau Ustaz Hidayatullah tentang memperkuat tauhid usia 40 tahun, yang akan kita bahas Bapak Ibu memperkuat ketakwaan dan ketaatan di usia 40 tahun. Memperkuat ketakwaan dan ketaatan kepada Allah di usia 40 tahun. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, satu-satunya umur yang dengan jelas Allah menuliskan, mengekalkan dalam Al-Qur'an hanya satu saja, yaitu arba'ina sanah, 40 tahun. Maka timbul pertanyaan, Ustaz, ada apa dengan umur 40 tahun itu? Makanya ini Bapak Ibu, kalau umur 40 tahun itu merupakan umur yang penuh dengan kesempurnaan. Kesempurnaan fisik kita, kesempurnaan pemikiran kita. Kalau ada finansial, maka kesempurnaan finansial kita. Ujian kehidupan umur 40 tahun itu luar biasa. Makanya umur 40 tahun itu ditulis di judul kajian kita hari ini, warning, peringatan, hati-hati. Kenapa Bapak Ibu? Banyak orang yang terlena pada usia 40 tahunan. Makanya ingat Bapak Ibu, Ibu silahkan tulis terlebih dahulu. Jadi terdapat doa yang Allah langsung perintahkan kepada kita untuk kita baca ketika sudah berusia 40 tahunan. Apa doanya Bapak Ibu? Silahkan dicatat. Rabbi auzi'ni, Rabbi auzi'ni, Rabbi auzi'ni, Rabbi auzi'ni an ashkura, an ashkura, Rabbi auzi'ni an ashkura, Rabbi auzi'ni an ashkura, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ni'mataka allati, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ni'mataka allati an'amta alayya
an'amta 'alayya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihah wa an a'mala salihah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu a'mala salihan tardahu a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati wa aslih li wa aslih li wa aslih li fi zurriyyati wa aslih li fi zurriyyati wa aslih li fi zurriyyati wa inni tubtu ilaika inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin itulah doa ibu-ibu yang dianjurkan kepada kita. Falamma balagha 40 sanah, ketika umur sudah sampai 40 tahun, sering-seringlah membaca doa ini. Rabbi auzi'ni, silahkan dibaca bersama-sama ibu-ibu. Rabbi ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal. Itu doa yang dibaca ibu-ibu ketika sudah memasuki usia 40. Tapi hati-hati, jangan salah paham Bapak Ibu. Ada jamaah yang salah paham, Ustaz. Oh, berarti baca itu usia 40 tahun Ustaz. Jadi Ustaz, ambo kini usia ambo 35 tahun, 5 tahun dia membaca Ustaz. Jadi tidak, kapanpun usia kita, berapapun baca ibu-ibu. Kalau kematian itu tidak menanti 40 tahun. Ada orang yang sakit, rambutnya lah rontok, kemudian mukanya pucat pusing, kemudian muntah darah, pusing luar biasa, badan semakin kurus. Baik ke rumah sakit, check up. Ketika check up di rumah sakit, dicek melalui hasil medis Bapak Ibu. Kemudian dokter keluar dari ruangan dan mengatakan, Bu, umur ibu tinggal 2 bulan lagi. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sajud kamu saji. Umur tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan kemudian dokternya yang mati terlebih dahulu. Jadi kita tidak tahu. Ada orang yang sehat tapi tidak mati-mati. Ada orang yang sakit, tidak mati-mati. Ada yang sehat tapi tidak tahu Bapak Ibu, cepat ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu yang mencatat silahkan dicatat. Amalan yang pertama
yang harus kita ingat ketika berusia 40 tahun adalah tambah daya bakti kita dengan kedua orang tua. Tambahlah daya bakti kita kepada kedua orang tua. Kita jelaskan Bapak ini. Tambahkan daya bakti kita ketika usia 40 tahun. Tambahkan daya bakti kita dengan kedua orang tua. Ustaz, kenapa menambah daya bakti dengan kedua orang tua? Ibu dan bapak, ketika kita sampai di rumah, silakan dibuka kembali surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, berisikan tentang doa yang kita diktekan tadi kepada ibu bapak yang mencatat. Kalau yang tidak mencatat, silakan dilihat surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Al-Ahqaf, ibu-ibu. Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Salah satu perintah di dalamnya ketika berusia 40 tahun, yaitu berbaktilah dengan kedua orang tua. Ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, kenapa menambah daya bakti di usia 40 tahunan kepada kedua orang tua? Karena usia 40 tahun. Kalau orang tua menikah di usia 20 tahun, kemudian diberikan rezeki oleh Allah, beberapa bulan kemudian langsung memiliki anak, dan anak tersebut adalah kita, berarti umur kita 40 tahun, orang tua kita umurnya 60 tahunan, masih hidup. 40 tahun itu usia matang, bisnis sedang lancar, semangat nih. Kemudian rumah sedang bagus dibangun luar biasa. Kemudian kekayaan banyaknya luar biasa. Karena masa produktif, masa keemasan. Ketika usia 40 tahun, banyak anak yang menelantarkan orang tuanya. Banyak anak diurangnya tua, ia sibuk dengan pekerjaan. Makanya Allah perintahkan usia 40 tahun, tekankan bakti kita dengan kedua orang tua. Ada kisah Bapak Ibu. Di Makkah, di kota Jeddah, ibu bapak yang pergi umrah atau haji. Jadi di Jeddah itu terdapat sebuah rumah sakit dengan kelas fasilitas internasional. Kalau hotel ibaratnya bintang 5, itu tingkatnya sampai 15 tingkat, luar biasa. Jadi terdapat seorang anak, dia membawa ibunya. Jadi anaknya laki-laki, dia bawa ibunya masuk ke dalam rumah sakit. Kemudian ketika dia tanya ke setiap suster ketika itu, "Suster, saya ingin mencari dokter yang ahli dalam penyakit jiwa, kejiwaan." Kemudian diantarkan ke sebuah dokter wanita. Kemudian ketika masuk ke dalam ruangan dokter spesialis hati atau jiwa tadi, kemudian ketika masuk di dalam, dokter bertanya, "Ada apa gerangan Anda kemari?" Kemudian pemuda tersebut mengatakan, "Dok, tolong sembuhkan ibu saya. Ishfi ummi, sembuhkan ibu saya." Kemudian dokter wanita tadi kembali bertanya, "Famalaha, apa yang terjadi dengan ibunda Anda?" Kemudian sang pemuda tadi mengatakan, "Kanat ummi majnunatan, ibuku adalah seorang yang zala akluha, hilang akalnya." Jadi Bapak Ibu, ibunya tidak disebut gila, tapi yang dia sebutkan adalah hilang akalnya. Itu beda Bapak Ibu. Bu, ibu gilo. Yang kedua, bu, ibu agak hilang akal bu sedikit. Mana lebih halus Bapak Ibu? Hilang akal. Halus itu bu. Jadi besok aku manggil ibu, bu, hilang akal Bapak Ibu. Jadi zala akluha, hilang akalnya, bukan majnun, bukan gila. Kemudian dokter bertanya, "Sejak kapan hilang akalnya?" Kemudian pemuda tadi mengatakan, "Sejak ibunda saya inda sighariha, sejak dia kecil itu sudah hilang akalnya." Kaget dokter tadi Bapak Ibu. Kalau akalnya hilang sejak kecil, bagaimana Anda bisa lahir di muka bumi? Kemudian pemuda tersebut mengatakan,
ayah saya menikahkan ibunda saya dengan seorang laki-laki. Jadi ibu saya hilang akal karena ayah kakek saya ingin memiliki cucu, maka dinikahkan ibunda saya dengan seorang laki-laki. Ketika ibunda saya hamil, 5 bulan setelah pernikahan, ibu hamil. Kemudian ayah pergi meninggalkan ibu dan meninggalkan saya yang berada dalam kandungan ibu ketika itu. Sejak kecil, kakek saya yang menjaga saya selama dalam kandungan ibu saya. Ketika saya lahir dan saya mulai tumbuh menjadi remaja, kanat ummi la tadri an nafsi. Ibu saya tidak tahu siapa saya, siapa anak saya, entah siapa. Beliau tidak tahu. Walakinni a'rifu annaha ummi. Tapi saya tahu bahwa wanita ini adalah ibu. Bayangkan Bapak ini. Beliau tidak tahu ambo sebagai anak, ambo tahu beliau sebagai ibunda. Kemudian dokter tadi bertanya, kalau memang ibunda anda hilang akal, siapa yang menjaganya? Saya yang menjaganya. Sampai hari ini umur saya 40 sana, 40 tahun Bapak Ibu. Walau ada zawaj, dan saya belum menikah. Kenapa saya belum menikah? Karena ingin memfokuskan bakti taat saya kepada ibunda saya. Setiap malam saya selalu tidur berdua dengan ibunda saya. Setiap akan tidur, saya beli rantai, saya ikatkan di pojok kaki ibu saya, dan pojok bagian rantai satu lagi saya ikatkan di kaki saya. Jadi kaki kami diikat dengan rantai tadi. Kenapa? Karena saya khawatir dan takut jika saya terlelap tidur, ibu saya pergi meninggalkan rumah. Kemudian dokter tadi mengatakan, apakah anda tidak nyenyak dengan tidur anda? Saya lebih memilih untuk tidak nyenyak dalam tidur saya dibandingkan saya kehilangan satu pintu min abwabil jannah, di antara pintu surga yang Allah titipkan di dunia. Bayangkan. Kemudian dokter tadi bakat dia menangis, dan ibunda tadi menampakkan bakti seorang anak yang luar biasa kepada ibunya. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan sampai umur kita 40 tahun kita tinggalkan begitu saja. Aku sampaikan Bapak Ibu, ibu yang mencatat tolong dicatat penggalan kalimat itu. Orang tua tidak mengharapkan penghormatan dari kita. Orang tua tidak mengharapkan penghormatan dari kita, tapi mengharapkan bakti dari anaknya. Tidak mengharapkan agar dihormati, tapi meminta agar diberikan bakti kita, Bapak Ibu. Itu beda. Menghormati dengan berbakti itu berbeda, Bapak Ibu. Di mana tak perbedaannya? Kini yang mau nanya ke ibu jawab. Ada bawahan, ada atasan, bawahan, atasan di sebuah kantor atau pemerintahan. Ketika bawahan datang menghadap kepada atasan, kepada pimpinannya, itu gayanya luar biasa Bapak Ibu. Siapa? Saya akan laksanakan Pak. Itu menghormati atau tidak Bapak Ibu? Iya. Biko di belakang pimpinannya, kadang-kadang gaya pimpinan awalnya. Dikunciakan pimpinannya Bapak Ibu. Jadi penghormatan itu hanya di depan. Hanya formalitas, itu penghormatan. Tapi kalau bakti tidak di depannya, tapi juga di belakangnya. Makanya anak yang baik, anak yang luar biasa. Di depan orang tua dia menghormati, tapi di belakang orang tua tetap dijaga baktinya kepada kedua orang tuanya. Makanya Bapak Ibu, ibu sebagai seorang istri, bantu suami kita untuk lebih taat kepada ibu. Bantu suami kita untuk lebih taat kepada ibunya. Karena surga seorang istri bukan di kaki ibunya, tapi di kaki suaminya. Ustaz, aku protes Ustaz, tidak adil Islam itu. Kenapa tidak adil? Masa suami surganya di telapak kaki ibunya, sedangkan kami istri di bawah telapak kaki suami. Tidak adil Ustaz. Bukan tidak adil. Roda terus berputar Bapak Ibu. Hari ini kita perintahkan suami kita, kita dukung suami kita, kita bantu mereka untuk lebih taat kepada ibunya.
besok anak laki-laki kita lebih taat kepada kita dibandingkan kepada istrinya. Jadi ingat Bapak Ibu, roda itu berputar. Kalau kita izinkan suami kita taat dengan ibunya, besok anak kita juga memprioritaskan kita dibandingkan istrinya. Makanya ada kisah Bapak Ibu, kisah banyak. Iko yang bercerita dosen Ambo sewaktu kuliah di Yaman dulu. Jadi beliau memiliki karib kerabat, kisahnya beliau ceritakan ke kami. Jadi di salah satu Fisuk Al-Hadrah, ada di Yaman itu namanya Pasar Hadrah, lebih kurang 1 kilo dari asrama kami dulu Bapak Ibu. Jadi bijak besuk di samping pasar itu ada sebuah masjid namanya Masjid Taufik. Lebih kurang 10 tahun yang lalu Bapak Ibu, tahun 2006. Jadi ketika itu Syekh Ambo baca itu 2016 bulan Januari. Jadi 2006 ada seorang ibu-ibu setiap selesai salat zuhur sebelum salat asar dia selalu standby di jenjang Masjid Taufik itu. Jadi masjid itu 2 tingkat. Setiap selesai zuhur sebelum asar dia selalu standby duduk di jenjang antara lantai 1 dengan lantai 2. Setiap hari Bapak Ibu. Kemudian ketika marbot atau dari masjid melihat ibu-ibu di situ, selalu ditanya, "Bu, apa yang Anda lakukan?" Setiap hari Bapak Ibu dengan memakan roti. Sambil memakan roti, duduk di jenjang, ditanya oleh marbot masjid, "Kenapa Anda di sini?" Kemudian beliau mengatakan, "Saya mencari tempat makan." Kemudian marbot tadi mengatakan, "Di mana Anda punya rumah?" Kemudian ibu-ibu tadi mengatakan, "Fi khairis syawari'," di ujung jalan itu, itu rumah di situ. "Kok nak makan di situ? Kan tidak terlalu jauh." Kemudian ibu-ibu tadi mengatakan, "Bapak Ibu, saya takut makan di rumah." "Kenapa takut?" Kemudian sang ibu tadi mengatakan, "Bapak Ibu, setiap saya akan mengambil makanan, anak saya itu memarahi saya disebabkan karena takut dengan istrinya." Bapak Ibu, bayangkan, takut dengan anak, mengambil makanan, takut dengan anaknya karena anaknya lebih memilih istrinya dibandingkan memilih ibunya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, Bapak Ibu, jika seandainya kalian berjalan ila masyariqil ardi wa magharibiha, kalian berjalan di ujung bumi timur sampai ke barat, kalian menemukan bidadari yang sangat indah, akan kalah menawan dibandingkan ibu kalian di rumah. Jadi ingat Bapak Ibu, cobaan usia 40 tahun merupakan cobaan yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan, wa bil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan. Dalam Al-Quran, baik itu banyak bahasa Arabnya. Khair itu baik, bir baik, kemudian ihsan juga baik. Tapi kenapa bahasa yang dipilih oleh Allah adalah ihsan, adalah baik? Karena ingat Bapak Ibu, makna ihsan itu adalah seperti dalam sebuah hadis Bapak Ibu yang dinamai dengan hadis Jibril. Ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, jadi Nabi ketika itu sedang berceramah di depan sahabat-sahabatnya. Kemudian datang seorang laki-laki yang berpakaian putih, tidak pernah dilihat di kota Madinah ketika itu. Kalau disebut dalam perjalanan tak jauh Bapak Ibu, karena pakaiannya bersih, tidak ada bekas debunya di sana. Karena pada pasir Madinah penuh dengan debu ketika itu. Kemudian ketika Nabi duduk, dia sandingkan, dia dempetkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, "Akhbirni 'anil iman," kabarkan kepadaku apa itu iman. Kemudian Nabi mengatakan, rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang keenam. Sodakta, engkau benar ya Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu, inyo dan batanyo, inyo pula yang membenarkan. Kira-kira ibu kalau bertanya kamu, "Ustaz, apa hukum solat gerhana di lapangan?" "Oh, hukum
hukumnya serupa bu, dalilnya serupa ikut pendapat ulama. Anda benar Ustaz. Kira-kira keribut serupa bu. Jibril ketika Nabi menjawab sodak kau benar. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Kemudian yang kedua, ditanya kembali akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan rukun Islam yang pertama syahadat sampai haji, man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sodaqta, engkau benar ya Muhammad. Kemudian yang ketiga, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku apa itu makna ihsan. Itu yang kita bahas. Wabil walidaini ihsanan. Apa makna ihsan? Cari Bapak Ibu. Ketika ditanyakan kepada Nabi makna ihsan, kemudian Nabi mengatakan, "Atta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, ketahuilah Allah selalu akan melihatmu. Itu makna ihsan. Apa maknanya Bapak Ibu? Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua hendaknya kita berbuat baik. Ihsan apa maknanya? Baik di depan orang tua, sepengetahuan mereka, atau di belakang orang tua, di luar pengetahuan mereka, tetaplah kita menghormati, tetaplah kita berbakti dan jaga nama baik mereka. Makanya yang dipilih wabil walidaini. Ada tafsir yang mau sampaikan ke ibu juga. Satu huruf saja dalam Al-Quran itu mengandung makna yang luar biasa. Kita jelaskan Bapak Ibu. Bil walidaini ihsana. Bi. Ampun dinanya ke ibu jawab. Bi itu maknanya apa Bapak Ibu? Huruf jar. Bagus. Artinya dengan. Mantap Bapak Ibu. Bi, bayangkan satu huruf saja artinya bi. Bil walidaini, dengan kedua orang tua. Kalau dengan itu bisa dengan ma'al. Ma'al walidaini ihsana, bersama orang tua. Bukan dengan. Apa maknanya Bapak Ibu? Kenapa yang dipilih bi, dengan kedua orang tua? Ambil contoh. Ibu jawab coba. Kita bayangkan dua contoh yang mau sampaikan Bapak Ibu. Contoh yang pertama, saya pergi ke tempat si A. Saya pergi ke tempat si A. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pergi dengan si A. Pertanyaan Bapak Ibu, dua kalimat ini sama atau berbeda? Beda. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Kalau saya pergi ke tempat si A, jarak antara saya dengan si A dekat atau jauh? Jauh. Karena saya ke ke tempat si A jauh. Tapi kalau saya pergi dengan si A, dekat atau jauh? Apa maknanya? Bil walidaini, dengan kedua orang tua, dan jauh-jauh Bapak Ibu, dekat selalu dengan mereka. Itu hikmahnya Bapak Ibu. Ustaz menyampaikan harus dekat dengan orang tua. Jujur Ustaz, kami sebagai istri ikut dengan dinas suami. Kampung Ambo di Bukit Tinggi, karena suami dinas di Pekanbaru, kami juga harus ke Pekanbaru. Bagaimana caranya agar dekat dengan orang tua? Kita cari Bapak Ibu. Bukan hanya dekat fisik Bapak Ibu. Kalau keadaan yang tidak mendukung agar dekat dengan mereka secara fisik dan tubuh jasmani, maka dekatlah dengan mereka melalui suara Bapak Ibu. Setiap sekali 2 hari telepon orang tua, tanya kabar mereka Bapak Ibu. Karena jujur saja, ada jamaah yang cerita kamu Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita. Jadi beliau menyampaikan bertanya kepada Ustaz, kalau kita jarang menelpon orang tua, kira-kira Ustaz, jangan. Kalau menyambi haram, kamu dah tahu. Yang penting jangan sampai kita jauh dengan orang tua. Amunio untuk
menelpon orang tua Ustaz. Tapi kadang-kadang kalau mau menelpon orang tua tu kadang-kadang minta piti. Sangat nak menelpon orang tua Ustaz. Ada ibu yang serupa itu di sini. Kalau tak kita akan saja dah faham. Yang banyak kita sudah doa. Jadi walaupun orang tua minta piti, kalau kita memang dari piti sampaikan. Yang penting jangan sampai garu-garu itu kita enggan untuk menelpon mereka. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ketika sahabat bertanya Bapak Ibu, apa amalan ayyul amali ahabbu ila Allah? Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi mengatakan, apa yang pertama Bu? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Berbuat baik dengan kedua orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, amalan di umur 40 tahunan adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua, semakin tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat Bu, dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk berlomba-lomba demi ketaatan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u berasal dari kata sur'ah, artinya cepat. Wasari'u, bercepatlah kalian, berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan daripada Allah, karena Allah menjamin syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Arduha, ada yang menjelaskan banyak ini. Ardu dalam bahasa Arab artinya lebar. Lebar. Ukuran sesuatu itu dua. Yang pertama lebar, yang kedua panjang. Kini aku nanya ke ibu, jawab, mana yang lebih besar, ukuran lebar atau ukuran panjang? Mana yang lebih ganda, ukuran lebar atau ukuran panjang? Lebar atau panjang? Tidak usah bingung Bu. Ibu cari karpet sampai ibu duduk. Mana yang lebih ganda? Lebarnya mana lebarnya? Lebarnya semeter Bu, tapi panjangnya gampang saja menilainya. Jadi yang lebih besar itu ukuran panjang. Surga arduha, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Bayangkan, lebarnya saja sekadang itu, bagaimana panjangnya? Makanya surga itu luas, seluas langit dan bumi. Itu lebarnya baru, bagaimana panjangnya Bapak Ibu. Makanya jangan takut dah sampai Allah sediakan satu tempat dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Di situ tanah semeter berapa Bu? Sampai Bu? Di situ. Kalau sampai dah terang Bu. Tanah lamahan gini Bu, sameternya di tembok saja. Ibu kalau dulu di Al-Falah tembok untuk pembebasan lahan parkir masjid itu sameter saja 4 juta. Sameter saja 4 juta. Makanya di surga bisa kalau kita masuk ke dalam surga bisa, insya Allah tak akan pernah payah kita mencari tampil. Dengan syarat kita saling berlomba-lomba mendapatkan kebaikan, insya Allah tak akan pernah hilang. Makanya mau sampaikan Bu, berlomba-lomba untuk dunia itu terbatas. Berlomba-lomba untuk akhirat itu tidak ada batas. Bagi contoh, yang jadi presiden, yang ikut calon presiden, berapa pasang Bapak Ibu? 2 pasang. Yang pertama Pak Jokowi sama wakil beliau, yang kedua Pak Prabowo sama wakil beliau. 2 pasang yang mencalonkan diri.
yang terpilih pada pasang Bapak Ibu? Sama-sama. Calon wali kota Bukit Tinggi 5 pasang. Yang terpilih pada pasang Bapak Ibu? Sama-sama. Yang menjadi caleg banyak. Yang terpilih banyak yang duduk atau banyak yang tak duduk? Banyak yang tak duduk. Berlomba-lomba musabaqatud dunia, berlomba-lomba mendapatkan kebaikan, itu terbatas Bapak Ibu. Muqayyad, terbatas. Tapi kalau berlomba-lomba untuk mendapatkan akhirat, tidak ada batas Bapak Ibu. Berapa jumlah kita sedunia yang hadir kini Bapak Ibu? Banyak. Kalau satu kita memenuhi standar, memenuhi syarat untuk masuk ke dalam syurga, Allah memberikan pengumuman yang disampaikan malaikat. Capek ibu-ibu, capek yang paling tahan masuk. Kini bangku tersiswa 16, capek. Ada tidak Bapak Ibu? Siapa yang memenuhi syarat, masuklah ke dalam syurga. Tidak ada batasnya. Karena syurga itu seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita berlomba untuk dunia, terbatas. Kalau kita berlomba untuk akhirat, insya Allah tidak pernah ada batas. Jadi ingat Bapak Ibu, berlombalah kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita di usia 40 tahunan, baik itu sudah lanjut atau sebelum usia 40 tahunan. Nah, di ujung ayat ini Allah mengatakan, u'iddat lil muttaqin, yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Maka timbul pertanyaan, siapa yang bertakwa Ustaz? Maka jawabannya ringkas saja Bapak Ibu, 4 golongan yang bertakwa. Silakan Ibu catat. Golongan yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak di waktu sempit dan di waktu lapang. Itu orang golongan bertakwa yang pertama. Golongan yang pertama, orang yang berinfak di waktu sempit dan di waktu lapang. Makanya Nabi mengatakan Bapak Ibu, ingatlah Allah ketika engkau lapar, maka Allah akan mengingat engkau ketika kita sempit. Maka bencana diturunkan oleh Allah kepada kita agar kita ingat Allah. Kita mau tanya ke Ibu Jabah, kalau Bukit Tinggi udara sejuk, kemudian cuaca mendukung, dinginnya pas, keadaan indah, mau tanya ke Ibu Jabah, ada tak orang yang satu jalan astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, ada tidak? Ada. Indah Bapak Ibu. Tapi kalau gampu ada tak yang istighfar? Satu istighfar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita hanya mengingat Allah ketika dalam keadaan tersempit Bapak Ibu. Nah, makanya ingat Allah ketika lapar, Allah akan mengingat kita di waktu sempit. Ada kisah Bapak Ibu, ego diceritakan oleh salah seorang syekh di Makkah. Jadi yang mau cari videonya di YouTube Bapak Ibu. Jadi syekh ini bercerita, dulu tahun 2010, mau cari videonya simpan Bapak Ibu. Tahun 2010 saya ada, kalau bahasa awaknya tabligh akbar. Ada acara tabligh akbar di Mesir, di kota Alexandria, salah satu kota metropolitan di Mesir. Ketika selesai acara di Alexandria, di situ bandara ada. Bandara di Mesir itu di Al-Azhar, di Qahirah, di Egypt, di Kairo. Beliau berangkat selesai pengajian Isya jam 10-an, berangkat ke Kairo. Lebih kurang perjalanan 5 jam, karena pesawat beliau take off jam 6 pagi. Kemudian beliau pergi dari Alexandria ke Egypt, sampai di situ kisaran jam 3 pagi. Kemudian beliau nak nyewa di hotel. Beliau ingin ke masjid yang dulu beliau pernah mengisi kajian di situ. Jadi beliau sampaikan ke asistennya, antarkan saya ke masjid yang dulu saya pernah memberikan kajian di sana. Jadi nak nyewa di hotel Bapak Ibu. Diantarkan ke masjid di Kairo itu.
kebetulan biasanya kalau jam 3 lampu musaji mati. Ketika Syekh Tiko masuk, lampu di bagian mihrab depan Bapak Ibu hidup. Itu. Kemudian masuk beliau ke dalam, sampai di pertengahan masjid ada seorang laki-laki yang kisaran umurnya kepala 5 Bapak Ibu. Kemudian beliau duduk di mihrab, duduk Bapak Ibu bersila. Kemudian beliau menundukkan kepala, menangis sejadi-jadinya. Tahajud, berdoa di sepertiga malam, menangis kepada Allah. Apa yang dia tangisi Bapak Ibu? Didengar oleh Syekh tadi, ya Allah, doanya diulang. Ya Allah, berikan hamba uang, ya Allah, anak hamba ingin dioperasi, hamba butuh uang, besok harus dibayar. Di masjid BPJS tidak ada Bapak Ibu. Jadi ketika berdoa kepada Allah, membutuhkan uang 14.000 pound. 1 pound 1.600. Berarti pada jumlah saldonya Bapak Ibu 14.000 dikali 1.600. Jadi besok butuh uang kisaran puluhan juta. Ketika besok membutuhkan uang, malam berdoa kepada Allah. Kemudian Syekh tadi datang mendekat Bapak Ibu. Apa kata Syekh tadi? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan kepada kita, berdoalah kepadaku maka Allah akan menjawabnya. Teruskan doa Anda, merengeklah kepada Allah. Kemudian Syekh tadi mundur ke belakang, beliau sampaikan ke asisten beliau, bangunkan saya ketika azan subuh karena saya ingin istirahat sejenak. Painyo ke belakang, lalu Syekh tadi, kemudian ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dibangunkan Syekh tadi, beliau terbangun, berwudu, solat sunnah. Ketika beliau di depan, dipersilahkan oleh masyarakat dan pengurus masjid untuk jadi imam. Karena beliau dulu pernah memberikan tabligh akbar di situ, jadi udahlah kenal juga beliau. Syekh, tafadhol Syekh jadi imam. Kemudian Syekh tadi jadi imam. Ketika beliau jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, jadi imam, toa masjid itu keras memancar keluar Bapak Ibu. Kebetulan jadi di Arab itu rumahnya bukan satu-satu, tapi berbentuk apartemen. Tanah di situ jalan. Jadi rumah bukan ke samping, tapi ke atas. Iklan saja tumbuh ke atas Bapak Ibu, rumah pun serupa itu. Jadi ketika terdapat seorang pengusaha, beliau tinggal di lantai 4. Beliau ketika akan sholat subuh, tapi tidak di masjid itu, rencananya di masjid yang lain. Tapi ketika mendengar suara imam yang sudah masyhur, yang beliau kenal suara itu, beliau pikir-pikir, kok suara siapa? Perasaan kenal lah. Rupanya ketika dinyanyi, oh iya, itu suara Syekh yang terkenal di YouTube, yang beliau sangat mengaguminya. Jadi pengusaha yang nyawa sholat subuh tadi mengenali suara Syekh itu karena cok mendengar kajiannya di YouTube. Kemudian beliau masuk ke dalam masjid, beralih ke masjid tempat Syekh tadi jadi imam, jadi makmum beliau di situ. Selesai sholat, langsung beliau salami Syekh tadi, wahai Syekh, ana mushtaqul ilaika ishtiyaqan sadida. Saya benar-benar rindu kepada engkau. Biasanya saya mendengar suara engkau di YouTube. Hari ini saya mendengar, bahkan bertemu dengan orangnya secara langsung. Kemudian berbicara, Syekh tadi mengatakan, pengusaha tadi mengatakan, Syekh, kebetulan saya ingin mengeluarkan zakat mal saya. Berapa jumlahnya? 14.000 pound. Allahu Akbar, kata Syekh tadi. Aina mud'i ila rabbi? Mana yang tadi berdoa kepada Allah? Cari. Kemudian dicari Bapak Ibu, ternyata beliau di belakang melanjutkan merengeknya kepada Allah, minta uang kepada Allah. Dipanggil oleh Syekh tadi, wahai Bapak, kemari, kemari. Berapa yang Anda butuhkan untuk operasi anak Anda? 14.000 pound, wahai Syekh. Langsung beliau bertakbir Bapak Ibu, wahai pengusaha, engkau ingin mengeluarkan zakat mal engkau. Kebetulan beliau sedang membutuhkan uang. Langsung orang yang menangis tadi Bapak Ibu, yasjudu lillahi, dia sujud kepada Allah, fabaka, dia menangis sejadi-jadinya. Janji Allah itu benar, siapa yang berdoa kepada Allah maka pasti akan diijabah.
Tapi poin yang ingin kita sampaikan bukan itu. Pengusaha tadi, ketika Syekh tadi berangkat ke bandara, 5 bulan kemudian datang telepon ke Syekh tadi dari pengusaha tadi. Wahai Syekh, Anda masih ingat dengan saya yang mengeluarkan zakat 14.000 pon. Sebenarnya wahai Syekh, kalau saya boleh berterus terang, itu merupakan hasil keuntungan saya yang harus saya zakati, tapi kebetulan saya bangkrut bisnis ketika itu. Jadi istri saya melarang untuk mengeluarkan zakat ini. Lebih baik zakat ini diputar kembali untuk menjadi modal. Tapi karena saya berjanji kepada Allah, ini merupakan zakat hasil keuntungan tahun sebelumnya, maka harus saya keluarkan. Ada rezeki atau tidak, itu hubungan Allah sendiri. Ketika 5 bulan kemudian, karena zakat yang beliau keluarkan, beliau menelpon Bapak dan Ibu, hari ini bisnis beliau sudah mencapai di 5 negara yang berbeda-beda. Dengan sedekah tadi, Allah berikan rezeki dari sudut yang tidak diduga-duga. Makanya yang pertama Bapak dan Ibu, alladzina yunfiquna amwalahum fis sarai wal. Kemudian yang kedua, al-kadhiminal ghaiz, tahan amarah kita. Golongan yang kedua, golongan yang menahan amarah. Itu golongan yang bertakwa yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Selalu memaafkan manusia, itu golongan orang bertakwa yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat Bapak dan Ibu, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang ketika melakukan fahisyah, fahisyah itu dosa besar. Zina itu dosa besar. LGBT itu fahisyah, dosa besar. Siapa yang melakukan dosa besar, zakarullah, kemudian dia langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dia langsung istighfar kepada Allah, langsung istighfar. Maka Allah mengatakan, orang yang selesai berbuat dosa besar, ingat kepadaku dan istighfar kepadaku, aku ampuni seluruh dosanya, dan dia kembali menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi itulah. Jadi itulah 4 golongan Bapak Ibu, golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang Allah janjikan kepadanya syurga seluas langit dan bumi itu. Maka mana yang golongan kita pilih, terserah kita. Mana yang kita ambil Bapak Ibu. Kalau KPMP-nya bisa, minimal 1 harus ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita Bapak Ibu. Jadi waktu masih ada, kata panitia, sesi tanya jawab. Jadi ibu dan bapak yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan silakan disampaikan pertanyaan. Silakan Bu. Kalau orang tua kita tidak ada, bagaimana cara kita berbakti dengan kedua orang tua kita? Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu. Kalau meninggal anak Adam, seluruh amalan itu terputus. Salat terputus, puasa terputus, yang lain terputus. Tapi 3 yang tidak terputus, salah satunya Bapak Ibu, waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal Bapak Ibu, banyak yang bisa kita lakukan. Doakan orang tua kita, kemudian kita perbanyak bersedekah. Kalau ingin diniatkan kepada orang tua silakan. Sampai atau tidak sampai tidak usah diperdebatkan. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu kurban, kita ingin mengkurbankan orang tua, boleh, tapi tidak usah dibuat almarhum. Contoh ayah kita lah meninggal, almarhum Wiljanto,
anak paralu dibuat almarhumnya. Cukup buat nama yang hidup, tapi niatkan pahalanya ya Allah. Termasuk pahala dalam kurban ini untuk ayah saya yang sudah meninggal. Jadi buat saja nama yang hidup biar ada perdebatan. Takdirnya mereka kalau dibuat almarhum Wiljanto, ketika penyembelih menyebutkan almarhum Wiljanto, oh itu boleh apa. Pokoknya banyak cara kita untuk berbuat baik dengan orang tua meskipun beliau sudah tiada. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di pembahasan mengenai amalan utama di usia 40 tahun sebelumnya atau sekitarnya kan ada dua tadi. Yang pertama tambah bakti kita kepada orang tua. Kemudian yang kedua meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Cuma dua itu saja. Kalau mau sampaikan Bu, itu bisa sampai 1000. Karena waktu kita terbatas. Jadi banyak meningkatkan ketakwaan. Jadi dua itu bagian yang mau sampaikan. Mungkin Ustaz Ari bego, mungkin Ustaz Ari bisa menambah 3 lagi bego, menambah 5. Jadi banyak Bu. Sesuatu dalam Al-Quran itu tidak ada yang terbatas. Tidak ada yang terbatas. Bisa jadi lebih, tergantung waktu kita. Kalau waktu panjang, mudah-mudahan lain waktu bisa kita lanjutkan. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bu. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana kalau misalnya antara kita saudara terjadi slack ya Ustaz, terjadi hubungan silaturahmi yang kurang bagus, yang rusak gitu ya Ustaz. Kemudian orang tua kita dalam pengasuhan saudara kita tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa mendapatkan melakukan bakti tadi itu kepada orang tua kita sementara orang tua kita tersebut dalam pengawasan dan dalam pengasuhan saudara kita yang terjadi hubungan yang tidak bagus dengan kita. Jadi intinya gini Ustaz, orang tua itu masih hidup ya Ustaz, cuman terjadi perebutan di antara anak gitu kan, ini yang berkata ini gitu loh. Jadi karena udah terlanjur yang sejauh satu, yang lainnya jadi karena tidak mendapat bagian, jadi terjadi semacam hubungan yang tidak bagus gitu Ustaz. Jadi apa yang harus dilakukan supaya semuanya itu bisa mendapatkan hak asuh tadi, atau dibenarkan kalau misalnya sudah diasuh oleh saudara kita bilang ya sudah lah, Bagus ya Bu. Jadi intinya orang tua diperebutkan untuk diasuh, dijaga. Kalau itu bagus Bapak Ibu. Kalau anak sampai berlomba-lomba mengasuh orang tua itu nilai plus. Yang jadi masalah anak berlomba-lomba untuk tidak mau mengasuh, itu masalah. Tapi lucu Bu, kalau kita berlomba-lomba mengasuh, kalau bisa tidak usah ada masalah di situ. Ustaz, bagaimana cara untuk adilnya? Cara pelaksanaan itu kedewasaan setiap anak. Jadi kesepakatan, disepakati di situ. Wasyawirhum fil amr. Ada musyawarah di situ. Kalau kakak kita 1 bulan yang pertama kakak yang pertama, atau 1 bulan yang kedua adik yang kedua, bulan yang ketiga adik yang ketiga. Jadi digiliri orang tua tadi. Dan kalau salah satu saudara kita enggan untuk menyerahkan orang tua ke kita, tidak usah berkecil hati Bapak Ibu. Tidak usah berkecil hati. Kalau kita ingin berbakti, tetap kirimkan. Kalaupun tidak uang, misalkan baju yang kita kirimkan, atau waktu luang hari Minggu, liburan, holiday, kita pergi ke tempat orang tua kita. Jadi tidak usah dijadikan permasalahan, apalagi sampai hubungan yang buruk Bapak Ibu. Jadi sama aja serupa itu. Ambo sama ibu, kita berlomba-lomba ingin bersedekah untuk masjid. Bagus atau tidak Bapak Ibu? Bagus. Ambo magiah 10.000, ibu magiah 10.000. Kita berlomba-lomba. Tapi kita sampai bercakap, ibu nak kuliah, ambo yang harus magiah untuk musajid. Jadi kita berlomba-lomba untuk kebaikan, jangan sampai ada masalah di situ. Musyawarahkan setiap anggota keluarga tadi, putuskan. Baca mungkin di anak yang pertama bulan itu, anak berikutnya sekian,
Jadi duduk bersama-sama. Karena untuk menyelesaikan masalah itu hanya satu dalam Al-Quran. Apa itu? Musyawarah. Kalau musyawarah itu yang sesuatu yang sudah dilakukan gitu kan. Kemudian orang tua itu mengatakan dia rindu dengan anak yang A, tapi anak yang A nggak mau karena itu kan dalam perasaan anak yang B. Nah, gimana itu Ustaz? Bagaimana dengan untuk meyakinkan yang A orang tua tahunya A jadi orang tua Bagus. Baca dulu Ustaz. Aku bingung juga sebenarnya. Jadi kalau keadaan serupa itu, kalau memang ibu lah berusaha untuk berjuang agar orang tua kita bisa begitu, tapi saudara kita nak mengizinkan daripada bentrok yang lebih besar terjadi, untuk melihat sesuatu yang kurang baik itu tahapan ibu-ibu. Tahapan yang paling rendah itu doa. Setiap takdir itu tidak bisa berubah, kecuali satu yang bisa mengubahnya, itu doa. Jadi kini kalau ibu tegas mengatakan orang tua harus apa-apa, tapi ini konflik semakin besar. Kini dapatkan kedewasaan dari ibu, biarkan dulu sama anak, asalkan lagi dijaga dengan baik, lagi dipelihara dengan baik, lagi diberikan bakti yang terbaik, kita ikhlaskan saja. Doakan mudah-mudahan kakak kita suatu saat beliau hatinya dilunakkan Allah sehingga dia mati orang tua kepada kita. Tapi poin penting yang saya tekankan, orang tua kita seharusnya kita bersyukur karena anaknya berebut untuk menjaga beliau. Itu Bu. Kalau tidak bisa Bu, sampaikan ke saudara ibu, Ustaz Hafiz mengatakan serupa itu. Ustaz mengatakan serupa itu, sampaikan serupa itu. Dan ini dengar, undang aku ke rumah ibu. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Pas? Abu mohon pamit ibu-ibu jawab apa? Karena ada kajian di 3 menit. Jadi mudah-mudahan kita kembali dipertemukan Allah di waktu yang lain. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, bukan hanya dipanjangkan, tapi juga ditingkatkan ketakwaan dan keimanan kita sehingga kembali bertemu kalau tidak di dunia, hendaknya nanti di jannahnya. Amin amin ya rabbal. Itulah yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala bentuk perhatian dan mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.